hari ini aku langsung ngambil beberapa. Oh ya, sebelumnya yang belum tahu nama aku Jason William. Kalian bisa panggil aku Kak Jason aja biasa. Aku mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 2021. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya atau ada yang mau disanggah, langsung raise hand atau chat, boleh, langsung ngomong juga boleh. Oke? Kita nggak ada topik spesial hari ini, langsung semua kumpulan soal yang menurutku lumayan berbobot, aku jadiin satu. Ya, record nggak apa-apa kok. Oke, yang pertama, tumor pada tanaman kemungkinan disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, ini sebenarnya dari nama, kalau ngafalin nama bakteri itu jangan main hafalan doang. Kalian hafalin dari genusnya gitu. Kayak ada logikanya, jadi kalau kalian ngafalin satu genus itu bisa ngafalin banyak spesies bakteri. Ini contohnya ya. Ini misalnya Penicillium. Genus Penicillium ini khasnya untuk antibiotik. Misalnya Penicillium notatum. Nah, jadi kalau tiap ada penicillium itu berarti jenisnya antibiotik. Meskipun ada beberapa penicillium yang bersifat racun itu. Nah, yang terkenal untuk antibiotik itu adalah notatum. Nah, tapi ini kan dimintanya tumor dan penicillium ini nggak mungkin dong nyebabin tumor. Oke, skip ya, berarti penicillium salah. Oke, kita coba Streptococcus. Strepto ini artinya panjang rantai, coccus artinya bulatan. Berarti itu bakterinya bulatan panjang. Nah, Thermophilus. Thermophilus artinya termo, tahan panas. Nah, Streptococcus thermophilus itu berfungsi dalam pembuatan apa? Nah, Streptococcus thermophilus ini hafalan, nah fungsinya baru hafalan. Tapi bentuknya bisa dilogika. Itu fungsinya ada di digestif kita atau pencernaan kita. Nah, itu dia untuk pembusukan makanan. Jadi dia tuh bakteri baik atau kita sebutnya flora. Flora atau bakteri baik. Nah, jadi dia juga bukan karena ini mintanya tumor. Nah, kita langsung ke jawaban yang benar karena dua bakteri yang B sama D ini jarang masuk UTBK apalagi. Di sekolah jarang apalagi masuk UTBK. Nah, yang A ini jawabannya benar. Kenapa? Agrobacterium tumefiensis ini tuh untuk tumor. Jadi ini tuh pada tanaman transgenik sangat dipakai gitu. Jadi misalnya ada obat, ada tanaman yang resisten nih. Aku punya tanaman resisten, satunya nggak resisten. Aku ambil tanaman resisten ini, gennya tak ambil, terus aku sisipin di tanaman yang nggak resisten. Nah, caranya gimana? Caranya itu disuntikin agrobacterium ini juga. Jadi kan nanti muncul tumor. Tumor di tanaman itu buntul-buntul, bintik-bintik gitu. Itu diambil nanti. Nah, habis diambil, kalian tanam di tanah. Nah, itu nanti jadi tanaman yang resisten terhadap apa? Pestisida contohnya. Nah, sekarang nomor 4. Tapi kebanyakan resisten itu untuk ulat sih. Kan biasanya tanaman itu dimakan sama ulat. Oke, lanjut ya. Ini nomornya nggak urut. Maksudnya kayak aku langsung copy paste, maaf ya. Oke, nomor 2 ini analisis DNA diekstraksi dari individu yang punya keunikan. Kata kuncinya di sini adalah keunikan. Nah, kita pilihnya pakai logika. Jangan pakai hafalan. Biologi ini memang hafalan, tapi kalau kalian hafalin semua, kalian bakal lupa. Tapi kalau kalian pahami, kalian pasti ingat terus gitu. Kalau rekayasa genetik DNA, ini kan nggak nyambung gitu loh. Analisis DNA kok nyambungnya rekayasa, nggak ada sebab akibatnya gitu loh. Cloning DNA, apanya yang dianalisis kalau cloning? Cloning itu nggak pakai analisis DNA gitu loh. Nah, sekarang tinggal sequence, ekstraksi juga. Ekstraksi itu juga tidak pakai analisan. Dia ngambil DNA. Cloning itu DNA-nya digandain. Rekayasa DNA-nya diubah. Nah, berarti kan tinggal B sama C. Sequence itu adalah bagian dari DNA. Unik, maksudnya setiap individu pasti beda. Iya, pasti beda. Tapi yang bikin kita sama antara yang lain apa? Yaitu kita punya sama-sama 23 pasang kromosom. Dan setiap kromosom itu sequence-nya pasti ada yang sama. Kalau nggak gitu, protein kita, misal ya, aku punya kromosom nih. Aku gambar ya kromosom. Nah, di dalam kromosom ini ada yang namanya sequence. Misalnya dalam satu sequence ini ada gen, misalnya A, T, G, A gitu ya, misalnya C gitu. Nah, gen A, T, G, A, C ini misalnya menyusun mata gitu. Kalau kalian nggak punya sequence ini, kalian nggak punya mata. Nah, kan nggak mungkin. Berarti sequence itu nggak unik. Maksudnya masih ada beberapa sequence yang pasti ada di setiap manusia. Yang dia itu hasil ekspresi gennya itu memunculkan organ tubuh, fungsi tubuh, dan lain-lain. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C.
Kenapa sidik jari? Jadi sidik jari kita ini memang unik banget. Kalau kalian lihat, kalian itu kalau aku gambarin ya, kan pasti kayak ada gini-gini. Garis-garisnya itu tidak akan sama satu orang dengan yang lainnya. Bahkan saudara kembar pun tidak akan sama. Kenapa bisa gitu? Karena memang dari lahir banyak sekali faktor yang ngaruhi. Pertama gen. Gennya tuh udah langsung mempengaruhi. Wah, genmu ini garisnya melengkung ke atas, misalnya ke atas gini, nggak ke bawah gitu. Ada juga dari faktor lingkungan. Orangnya pekerja keras, dia suka gosok baju misalnya. Dia suka cuci baju itu kegores lapisan kulitnya, akhirnya garisnya juga beda. Banyak sekali faktornya, makanya setiap orang itu beda pakai sidik jari. Nah itu juga yang nyebabin kenapa kok kita kalau pakai HP sidik jari yang dipakai, karena dia aman banget, dia fokus gitu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya bisa di copy. Garis jari kita ini kalau misalnya andai kata ada permen karet yang bisa ngopi sidik jari kita kopikan ke tempat lain bisa. Ada beberapa yang bisa. Karena itu sidik jari aja itu nggak bisa. Dan pemanfaatannya itu kalau nggak salah namanya bio apa gitu, ada bionya. Nah nanti kalau kalian mau kuliahnya di daerah bioengineering, nah kalian pasti belajar tuh sidik jari. Nah biometrik bener. Nah kita lanjut ya. Nomor selanjutnya ini jaringan apa ini digambar. Sebenarnya ini udah jelas banget. Jaringan yang warna putih ini itu adalah jaringan lemak. Jadi aku nggak pakai lama, langsung aja ya. Tersusun dari jaringan lemak dan berfungsi sebagai pelindung organ. Nah, untuk fun fact aja ya, lemak ini ada banyak, ada lemak putih, ada lemak coklat. Lemak coklat itu dimiliki sebagian besar sama hewan-hewan yang berimigrasi. Berhibernasi. Contohnya beruang. Jadi lemak coklat ini lebih ke arah menghasilkan panas dan simpanan energinya besar, metabolic rate-nya kecil. Metabolic rate itu artinya lemaknya itu susah dikonversi ke tenaga gitu. Nah, kalau lemak putih gitu ya, warnanya memang putih gitu. Itu dia itu dikonversinya dari lemak ke tenaga cepat. Jadi orang yang kurus kemungkinan lemak putihnya itu banyak dan orang gemuk itu lemak coklatnya yang banyak gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Jaringan embrional milik kolagenalus. Jaringan embrional ini adalah jaringan stem cell. Artinya dia itu bisa berdiferensiasi menjadi apapun. Dia masih belum terspesialisasi gitu. Dan bentuknya itu biasanya ya seperti ini kayak pembentukan embrionik kan dari morula, blastula, gastrula. Nah, itu jaringan itu. Terus coba yang ini. Sebanyak sel fibroblast dan sedikit elastin. Fibroblast ini dan elastin ini masuk jaringan ikat. Jaringan ikat tuh gambarnya gini, kayak rambut gitu. Kayak benar-benar misalnya ini penampangnya. Dia tuh kayak ada serabut-serabutnya gitu. Nah, itu jaringan ikat. Dan dia tuh lebih rapat. Ini itu nggak rapat. Ini longgar banget dan warnanya putih kan. Kalau jaringan ikat, warnanya itu gelap. Gelap, berserabut. Serat retikular juga sama jaringan ikat. Dengan banyak kolagen kasar, kolagen itu juga jaringan ikat. Nah, nanti kalau kalian kuliah, kalian bakal dibahas lagi. Kolagen itu ada banyak jenis. Ada kolagen tipe 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu kalian ingat sekarang, kalau jaringan lemak itu putih kayak gini. Yang putih besar-besar itu lemak untuk menyimpan makanan, untuk menghangat tubuh dan sebagainya. Lanjut ya. Jika terjadi isolasi reproduktif pada dua pulau yang terpisah jauh dan hanya terbutuh alat transportasi laut. Kata kuncinya dua pulau yang terpisah jauh. Kira-kira kalau misalnya terpisah jauh, ada laut di tengah-tengah, yang bisa lewat itu siapa? Coba langsung aja analisa. Kalau tumbuhan kan nggak bisa terbang tuh. Jadi nggak bisa terbang, nggak bisa nyelam tumbuhan. Jadi nggak mungkin ini jawabannya kelapa atau paku sarang burung. Paku sarang burung ini tumbuhan ya, bukan burungnya. Gitu. Nah sekarang kita lihat tikus tanah. Tikus tanah mana yang bisa nyelam melewati laut terus nyambung ke pulau berikutnya? Nggak ada juga kan. Sekarang kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang, bisa. Tapi apakah kalian pernah lihat kupu-kupu dari pulau, misalnya dari pulau Jawa, Singapura gitu? Nggak akan kuat. Kupu-kupu itu hewannya kecil, jadi dia nggak bisa. Burung rangkong. Nah, burung rangkong ini yang paling tepat. Kenapa? Burung rangkong itu besar loh. Burung rangkong itu yang paruhnya itu yang panjang kayak gini, kayak flamingo gitu. Tapi yang warna kuning itu, kalau kalian nonton film Rio, nah burungnya itu namanya burung rangkong. Oke, lanjut ya. Sebagai pembeda antara kingdom fungi dan kingdom lantai. Oke, kita cek satu-satu. Ingat jangan dihafal ya, di logika. Sekarang ada tidaknya dinding sel. Sekarang aku tanya, apakah fungi tidak punya dinding sel? Misalnya coba jawab deh salah satu. Apakah fungi tidak punya dinding sel atau punya? Kalau punya, kalian kasih reaction deh. Atau kalian ngomong langsung boleh. Ya Sartika mau jawab. Oh, Nurul tadi mau jawab. Oke, nggak jadi. Oke.
fungi itu punya dinding sel. Nah, pelantai apakah punya? Pelantai itu tumbuhan. Juga pasti punya ya. Bedanya apa? Bedanya kandungannya. Kalau dinding selnya fungi, jamur, itu kan kalau kalian pegang jamur kan kenyal-kenyal lah. Itu namanya dasar kitin. Nah, penyusunnya itu adalah kitin. Sebenarnya penyusun dinding sel jamur nggak cuma kitin, tapi mayoritas kitin ya. Dominasi kitin. Kalau misalnya dinding selnya tumbuhan, mayoritas apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu penyusun dinding sel dari tumbuhan? Ini ada yang jangan dicat nih. Selulosa, benar ya, selulosa. Kalau misalnya penyusun dinding sel bakteri, ada yang tahu? Nah, benar, peptidoglikan dan oligopolisakarida. Nah, bakteri itu selain peptidoglikan ada polisakaridanya. Oke, kita lanjut ya. Berarti yang A salah ya, karena dua-duanya punya dinding sel. Sekarang lanjut. Tidak adanya membran inti. Apakah fungi dan pelantai ini termasuk prokariotik? Prokariotik itu tidak punya membran inti. Tidak ya. Yang prokariotik hanya Hindomonera, seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Virus itu nggak masuk Monera juga sih. Yang masuk prokariotik itu seperti beberapa protista dan Monera. Beberapa protista seperti mikroalga, amuba, dan lain-lain. Nah, amuba itu nanti masuk EUK juga kadang-kadang. Nah, jadi yang tidak ada membran inti salah ya. Lanjut cara mendapatkan makanan. Ini yang paling benar ya. Kalau tumbuhan bisa fotosintesis kan pelantai. Kalau misalnya fungi kebanyakan detrivor, dia menguraikan zat anorganik jadi organik. Nah, zat organik ini nanti dimanfaatkan sama tumbuhan lagi. Jadi siklusnya berputar-putar seperti itu terus. Organisasi sel-selnya, organisasi sel-sel ini mungkin dimaksud adalah organel. Organel jamur dengan pelantai nggak jauh berbeda. Lalu tidak adanya organel mitokondria. Semuanya punya mitokondria ya. Kalau nggak punya mitokondria nanti dia nggak bisa ngasih energi. Sekarang aku tanya, kalau misalnya di bakteri apakah juga punya mitokondria? Kalau nggak punya dia ngasih energinya pakai apa? Ada yang bisa jawab? Di chat boleh, ngomong langsung boleh. Mesosom, benar ya. Mesosom itu bukan mitokondria, tapi dia memiliki fungsi yang sama dengan mitokondria. Nah, jangan lupa kalian ngafalinnya gini. Kenapa bakteri nggak punya mitokondria? Bakteri itu nggak bisa menciptakan organel yang punya membran-membran. Kalian bayangin ya, mitokondria itu kan double membran tuh. Ada yang dalam, ada yang luar. Yang luar kan, yang dalam kan namanya kista. Nah, jadi ini nggak bisa, karena dia nggak bisa munculin organel bermembran. Lagi, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kalau kalian lihat juga kayak gini kan. Ini juga membran, lipatan membran. Jadi dia nggak bisa juga. Badan Golgi. Badan Golgi itu juga membran-membran. Akhirnya dia nggak bisa membuat itu juga. Gitu. Oke, lanjut ya. Adanya minyak asteri pada tanaman menyebabkan tanaman tersebut menghasilkan bau yang harum, pedas, aroma khas tersebut. Zat tersebut didapatkan pada apa? Nah, asteri ini yang kita sering manfaatkan jadi minyak wangi dan kalau bagi tumbuhan ini sendiri untuk menarik bunga, untuk menarik serangga untuk penyerbukan. Nah, ini lumayan sering keluar di latihan soal. Kira-kira kalian tahu nggak ini dihasilin sama siapa? Coba jawab asal aja deh, nggak apa-apa. Apakah dari barang Kim Batang? Ada yang jawab A, ada yang jawab A. Oke, ya. C, ada yang jawab C. Oke, jadi yang benar adalah C. Jadi minyak asteri itu dihasilkan dari vakuola. Vakuola fungsi utamanya apa? Menyimpan makanan. Tapi beberapa vakuola pada spesies tanaman tertentu itu juga menyimpan minyak asteri. Jangan sampai lupa, ini memang murni hafalan, harus diingat. Lalu demam Zika. Demam Zika adalah penyakit yang disebabkan oleh siapa? A, B, C, D, E. A, pakai flavivirus. B, dengan nyamuk Aedes aegypti. C, infeksi bakteri Zika. D, kelebihan sel darah hingga tidak tampak kemerahan. D, lalu ditandai pada penderita tidak terjadi kenaikan suhu. Ada yang bisa jawab? Oke, jadi jawabannya ini adalah yang B. Jadi Zika ini ternyata juga disebabkan oleh Aedes aegypti. Yang Aedes aegypti berarti nyebabin apa aja nih? Nyebabin DB, demam berdarah. Ada cikukunya juga. Lalu juga ternyata dia itu nyebabin Zika. Dan dia itu menimbulkan warna merah ya. Itu tanda ciri khas dari Zika. Dan dia menimbulkan demam juga yang pasti. Jadi kalau demam, ya nggak mungkin kan suhu tubuhnya tidak ada, tidak naik.
Terus ruang merah tidak tampak kemerahan, berarti E dan D sudah pasti salah. Jadi kalian eliminasi dari gejala Zika. Lalu yang C, infeksi bakteri Zika. Ini cuma nama jebakan doang, nggak ada itu namanya bakteri Zika. Lalu yang A, flavivirus dengan gejala ruang merah. Oh bukan, Zika ini bukan gejala dari virus ya, yaitu dari Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti-nya bawa yang namanya protista. Lalu 71, teknik pembuatan hormon insulin dengan menggunakan vektor plasmid bakteri adalah, oke, ini masuk ke bab bioteknologi. Biasanya muncul 1-2 di UTBK. Kalau misalnya ini beneran menurutku ini bukan materi hafalan, tapi kayak kalian logika aja deh. Metode DNA rekombinan menggabungkan sel pankreas dengan plasmid bakteri. Karena nyambung nggak? Kalau misalnya sel pankreas segede ini, sel kan bulat tuh, segede ini ya, Pak gambarin ya. Segede ini sel, dihubungi sama plasmidnya kecilnya segini. Plasmid itu kecil banget. Kan nggak mungkin bisa masuk tuh. Nggak, jadi ini salah. Nah, metode DNA rekombinan dengan mengisolasi gen insulin yang digabungkan pada plasmid E. coli. Nah, kalau gen masih lebih kecil, oke segini doang. Nah, ini masih nyambung nih. Lanjut, teknik translokasi gen insulin pada inti bakteri. Gen insulinnya dimasukin ke inti bakteri. Ya, kalau kamu ngambil inti bakteri, bakterinya langsung mati. Nggak akan bisa. Jadi, lanjut ya. Pembiakan bakteri coli sudah dilabeli dengan gen penghasil insulin. Cuma dilabel doang. Ini nggak spesifik. Label misalnya aku punya E. coli tak masukin toples, terus toplesnya aku labeli sudah dikasih gen insulin gitu, kan aneh gitu, nggak mungkin soal sesederhana itu. Lanjut yang E, teknik transplantasi gen antara gen E. coli dengan sel pankreas manusia. Antara gen E. coli pada sel, berarti gennya E. coli dimasukin ke sel pankreasnya manusia gitu. Kira-kira yang paling masuk akal yang mana? Yang B kan, karena dia itu dimasukin ke E. coli dulu, baru dimasukin ke manusia. Nah, okay. Kalau dia langsung gennya E. coli dimasukin manusia, yang ada manusianya sakit, E. coli-nya belum punya penghasil insulin. Kan pertama gen insulin dimasukin ke E. coli supaya E. coli-nya ini ngasilin insulin. Nah, nanti kalau E. coli-nya udah ngasilin insulin, baru disuntikan ke manusia gitu. Nah, ini ada prosesnya ya. Jadi si plasmid diambil hasilnya E. coli, terus DNA-nya yang asing yang sehat, insulinnya bisa ngasilin, disambungin sama plasmid E. coli, terus dimasukin ke bakteri E. coli, hasil cloningnya ini disuntikan, dikultur gitu, disuntikan ke manusia. Disuntik kemana? Ke pankreas lagi supaya pankreasnya bisa ngasih insulin. Jangan lupa ya, pankreas ngasih insulin. Ada yang tahu pankreas itu kan punya beberapa pulau tuh, beberapa sel lah. Yang hasilkan insulin sel alfa atau sel beta? Beta. Oke, benar ya. Jadi sel beta ngasih insulin, sel alfa ngasilin glukagon. Nah, kalau misalnya ada lagi nanti namanya sel delta. Nanti kalau pelajari di kuliah, nggak akan keluar kok. Tenang aja. Lanjut ya, 72. Paksa nitrogen RNA, AUG, GGC, dan sebagainya kan. Terus pada saat transkripsi, kode ke-6 berubah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, AU berubah jadi AAC. Ini yang berubah cuma satu ya, Mbak, di bahasa nitrogennya. Kalau cuma satu namanya mutasi gen atau mutasi titik. Kalau misalnya yang berubah satu sequence atau misalnya satu codon, itu namanya mutasi kromosom. Itu ya. Nah, kita langsung eliminasi yang dia ngomongnya kromosom. B ini ngomongnya kromosom, salah ya. Nah, terus lanjut nonsense mutation. Di sini tulisannya menyebutkan urutan asam amino berubah. Kalau berubah berarti ada perubahan. Misalnya AAU ini mengkode tangan. Tolong bentuk tangan ya. Zat ini mengkode kaki. Ya kan berarti itu ada pengaruh itu. Berarti bukan nonsense. Berarti salah. Menyebutkan tidak berubahnya jenis protein. Kalau tadi kan ini katanya berubah. Asam amino berubah, ya proteinnya berubah. Berarti salah. Lanjut. Terjadi mutasi atau diam atau silent. Silent mutation ini sama dengan nonsense. Dia tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi yang paling benar adalah C. Mission mutation. Mission mutation itu artinya mutasi yang merubah salah satu basa DNA sehingga dia itu salah arti dalam persepsi proteinnya. Harusnya dia bentuk tangan malah bentuk kaki. Itu sebenarnya. Oke, kita masuk ke soal akibat. Proses inspirasi pernapasan dada terjadi bila otot diafragma mengalami kontraksi. Benar atau salah? Ayo jawab di kolom chat bisa.
Benar atau salah? Inspirasi terjadi kalau otot diafragma kontraksi. Yakin kontraksi. Kan diafragma kalau kita nafas diafragma kan mengendur tuh, menurun. Kira-kira kontraksi atau relaksasi? Kontraksi ya. Aku cuma menjebak kalian. Jadi benar tetap kontraksi, tapi kontraksinya itu ke bawahnya. Sehingga rongga dada yang mengembang menyebabkan diafragma mendatar sehingga udara akan masuk ke paru. Benar ya? Jadi saat kita kontraksi dadanya, otot diafragma yang kontraksi, maka volume di dada kita akan meningkat. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Volume meningkat, tekanan kita di dalam dada turun. Kita tahu kalau misalnya udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti karena tadi volumenya naik, tekanan dalam dada turun, berarti yang di luar tekanan lebih tinggi bisa masuk. Gitu. Jadi ini benar-benar berhubungan atau A. Lanjut ke nomor 75. Asam abisat merupakan hormon tumbuhan yang bekerja secara berlawanan dengan hormon mineralin. Oke, jadi asam abisat adalah hormon penghambat ya. Benar. Kalian ngafalinnya itu yang hambat aja. Selain asam abisat sama asam traumalin kalau misalnya. Asam traumalin itu tidak ada hormon yang menghambat. Semuanya buat pertumbuhan. Dan kebetulan karena dia dipasangin sama gibberellin, dia benar-benar berlawanan banget. Karena si gibberellin ini berfungsi untuk mematangkan dormasi. Dormasi itu biji yang belum tumbuh. Kalau kita beli di pasar itu Pak, beli biji jagung itu kita nggak tumbuh tuh jadi tumbuhan. Nah, itu namanya masa dorman. Dorman itu diam. Lalu kalau kita siram air, kita tanam dalam tanah, dia tumbuh. Nah, itu keluar dari masa dormasi. Nah, dia itu salah satu yang lepas yang namanya hormon gibberellin. Dalam biji itu ada hormon gibberellinnya supaya dia itu bisa tumbuh. Nah, kebalikannya hormon gibberellin, si hormon asam abisat ini malah menghentikan masa dormasi gitu. Jadi dia itu malah menghambat masa dormasi. Makanya dia bekerja berkebalikan. Artinya dia benar-benar berhubungan. A. Lanjut. Jantung amfibi bagian atrium masih belum sempurna dan belum terbentuk sekat sempurna. Ada yang tahu berapa jumlah ruang dalam jantung amfibi? 1, 2, 3, 4 atau nggak punya ruang? Ada yang bisa jawab? Amfibi 3. Oke. Benar ya? Amfibi 3. Nah, ngafalnya gini sih. Pertama, kingdom mamalia kan dibagi beberapa keluarga kan. Ada aves, burung ya. Ada pisces, ikan. Ada lagi amfibi, reptil, sama mamalia. Ini jantung ya, ruang jantung. Ruang jantung. Aves punya 4 sama kayak kita. Kalau Pisces, ikan cuma 2, sederhana aja. Amfibi punya 3, reptil 3 atau 4, kalau mamalia 4. Kenapa reptil 3 atau 4? Karena ada beberapa reptil yang 3 doang, ada beberapa reptil yang 4. Tergantung dari organismenya. Kalau misalnya kayak salamander itu kan reptil, itu 3 doang. Tapi kalau misalnya yang kompleks, contohnya kayak buaya itu 4. Sudah besar ya. Semakin kompleks organisme, semakin kompleks pula organnya. Nah, dia 3, oke benar. Proses pernapasan amfibi dewasa dengan paru-paru masih dibantu dengan difusi O2 pada kulitnya. Oke, benarnya aku agak ragu menjawab ini berhubungan. Walaupun yang ada berhubungan, tapi berhubungan utamanya adalah dia itu cuma 3 gitu. Jadi harusnya jantung amfibi itu belum sempurna dan belum terbentuk sekat sempurna karena atriumnya itu jadi 1 gitu. Atriumnya jadi 1, jadi kayak gini. Nah, jadi darah yang habis diedarin ke seluruh tubuh, dia balik lagi tuh, langsung ke atrium. Nah, tapi karena ini memang masuk akal juga, jadi aku jawab berhubungan. Karena memang amfibi itu juga selain pakai paru-paru, pakai kulitnya. Jadi meskipun tadi kan, ini kan atrium. Atrium yang atas ya ingat ya, A kan huruf alfabet paling awal, ingat aja nih atrium. Yang ini berarti ventricle. Atrium itu, aduh lupa bahasa Indonesia. Ventricle kan bilik, kalau atrium itu serambi. Nah, kan kalau yang normal kan dia gini, terus ke seluruh tubuh, ke jantung,
seluruh tubuh, balik lagi kan. Nah ini baliknya ke sini, dia tidak dipisah. Kenapa? Karena dia ada kulitnya itu langsung, ini kulit ya, warnanya. Kulitnya itu langsung membuang CO2-nya gitu. Jadi bersih gitu, nggak apa-apa kecampur. Lanjut. Senyawa hasil metabolisme di dalam matriks dari organel mitokondria adalah, nah ini itu main pinter-pinteran baca soal. Hasil metabolisme dalam matriks dari organel mitokondria. Di dalam matriks, kira-kira tahap respirasi apa yang di dalam matriks? Adalah siklus Krebs sama STE. STE cuma ngasilin, kalau beberapa buku STE ngasilin air, beberapa buku STE nggak ngasilin air. Tapi yang pasti STE ngasilin ATP. Nah, berarti kan karena di sini nggak ada air, nggak ada ATP, berarti yang dimaksud adalah siklus Krebs. Siklus Krebs, 1 kali glukosa glukosa menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2. Berarti dilihat aja, asetil-CoA adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif atau fosforilisasi oksidatif atau tahap transmisi. Berarti nggak mungkin kan, karena dia itu bukan di siklus Krebs. Asam pirufat, ini tahap glikolisis, beda lagi. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. B. Lanjut, kelainan genetik yang dapat disebabkan dari peristiwa non-disjunction adalah antara lain, ini agak anulir kemungkinan soalnya. Kenapa aku bisa bilang itu? Coba kita cek satu-satu ya. Thalassemia ini adalah hormon X-blinding. Artinya mutasinya itu berikatan dengan kromosom X. Dia ada XT gini. Nah, berarti ini nggak mungkin. Karena non-disjunction itu kelebihan kromosom atau kekurangan kromosom. Jadi misalnya kan pembelahan kromosom tuh gini. Pertama kan ada 2. Kan jadi gini. Terus kan jadi gini. Normalnya kan gini. Nah, misalnya ini cacat nih pada meiosis 2. Dia akan kayak gini. 1, 2, 3. Di sini cuma 1. Gitu. Nah, itu non-disjunction. Atau cacatnya itu di yang pertama. Kalau cacatnya yang pertama, meiosis pertama jadinya kayak gini. Ini 1, 2. Ini cuma 1. Ini gampang. Ini satunya jadi 1, 1. Yang ini gimana? Ini jadi 3, ini jadi 3. Kira-kira lebih bahayan mana? Lebih bahayan dia non-disjunction di meiosis 1 atau meiosis 2? Lebih bahaya di meiosis 1 ya. Kenapa? Kalau kamu non-disjunction di meiosis 1, hasilnya itu udah pasti cacat semua. Ada yang 2n+1, ada yang n-1. Di sini 2n-1. Di sini ada yang kalau di sini itu masih ada yang normal. Ada yang normal 2, yang nggak normal 2. Jadi lebih bahaya meiosis 1. Sekarang kita lihat ke Edwards syndrome. Edwards syndrome itu kelebihan kromosom di kromosom nomor 18. Berarti ini masuk ya. Berarti kromosom nomor 18-nya itu ada 3 kayak tadi. Lanjut ya. Kalau 2 benar berarti 4 pasti benar. Thalassemia salah. Nah, harusnya benar 24. Nah, tapi Cray-Dugat ini adalah delesi atau penghapusan dari kromosom nomor 5. Jadi kromosom nomor 5 itu cuma harusnya kan nomor 5 ada 2 pasang. Tapi dia tuh antara nggak ada 1 atau nggak ada sama sekali. Itu juga masuk ke non-disjunction. Jadi jawabannya benar 2, 3, 4. Cuma di sini kalau di UTBK nggak bisa kan 2, 3, 4. Gitu. Ada yang tahu nggak XYY ini sindrom apa? XYY ada yang tahu? Depannya J. Depannya J. Kira-kira apa? Nah, benar. Jacob ya. Nah, Jacob ini yang paling ditakutkan karena mayoritas psikopat, alias pembunuh. Oke, oh ya aku kasih tips buat kalian yang mau ngafalin trisomi. Aku yang paling sering keluar itu cuma PED. P ini Patau, E ini Edward. Kan kalau dibaca kan pet kan kayak peliharaan itu. D itu down. Nah ini urut yang paling kecil ini 13, 18, 21. PED 13, 18, 21. Ini trisomi di kromosom 13, kromosom 18, trisomi di kromosom 21. Untuk yang delesi cuma 2 biasanya yang muncul antara Wolf syndrome atau yang Cray-Dugat ini. Kalau Wolf syndrome ini di kromosom nomor 4. Kayak Cray-Dugat 5. Benar nggak ya? Wolf 4 benar nggak ya? Seingatku 4. Nanti aku cek lagi.
Delesi artinya penghapusan. Ada yang kurang kromosomnya. Lanjut ya, pada siklus biogeokimia untuk nitrogen yang benar adalah ini wajib kudu Paul hafal. Oke, kita langsung lihat siklusnya. Pertama lihatnya itu dari nitrogen dulu ya, supaya nggak bingung. Nitrogen di udara bisa langsung diserap sama tumbuhan. Bisa. Tapi ada beberapa tumbuhan yang nggak bisa. Dia harus pakai fiksasi nitrogen. Contohnya tumbuhan kacang-kacangan. Pakai bakteri Rhizobium azotobacter. Bakteri ini nanti ngikat nitrogen bebas. Terus diubah. Habis diikat nitrogennya, itu nanti kan jadi NH4. Nitrogennya diikat jadi NH4. Atau NH4 ini bisa juga dari tumbuhan mati, diamonifikasi sama jamur-jamuran. Sebenarnya ada nama bakterinya, aku lupa kalau nggak salah Pseudomonas gitu ya. Nah terus dia itu nanti NH4 ini diuraikan lagi sama bakteri lewat jalur nitrifikasi. Lihat kata depannya nitrit berarti hasilnya nitrit nanti. Dari NH4 hasilnya nitrit. Bakterinya Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Dari nitrat ini, nah aku juga heran kenapa di sini itu selalu disebut nitrifikasi. Harusnya itu nitratifikasi. Karena hasilnya nitrat. Nah, oleh siapa? Nitrobakter. Ini memang harus ngafalin nama bakterinya. Kalau kalian susah ngafalin yang ini, mending ngafalin ini. Kan ngafalin cuma satu, nitrobakter. Nitrit NO2, nitrat NO3. Nah, nitrat ini nanti itu yang bisa diserap sama tumbuhan. Karena nitrit itu masih racun, NH4 masih racun, N2 juga masih racun. Beberapa dari nitrat itu didenitrifikasi oleh bakteri juga untuk jadi nitrogen bebas lagi. Tapi beberapa langsung diserap sama tumbuhannya pakai asinik. Yang tadi nitrobakter, benar ya, nitrit jadi nitrat. Proses denitrifikasi oleh Clostridium. Ya ini benar, aku udah cek. Nama bakterinya Clostridium ya, yang denitrifikasi. Dari NO3 nitrat jadi denitrit, berarti nitratnya dibuang jadi N2 aja, nitrogen. Ya. Nah, terus nama selain Clostridium ada juga Clostridium pseudomonas, itu juga denitrifikasi. Lanjut, pengikatan nitrogen oleh Rhizopus. Ini sama ya. Nomor 1 sama 4 itu sama, bahasanya cuma fiksasi, itu bahasa Indonesianya pengikatan gitu. Jadi benar semua. Benar semua ya. Benar semua. Sorry. Oke, lanjut. Kita lanjut ke genetika bentar. Oke. Disilangkan kacang RC biji bulat kuning dengan sesama yang kisut hijau. Oke, aku yakin kalian udah tahu hukum Mendel ya. Kalau misalnya babi kaki, aku ngomongnya B besar B kecil B, K besar K, K kecil Q, itu disilangkan sesamanya. Pasti perbandingannya berapa? 9 banding 3, banding 3, banding 1. Nah, terus disuruh persentase keturunan yang bersifat bulat hijau. Bulat ini dominan. Hijau ini resesif. 1 dominan, 1 resesif, perbandingannya yang 3. Oke, cara ngitungnya gampang. 3 dibagi total semuanya. 9 tambah 1, 10. Tambah 3, 16. Dikali 100%. Berapa ini ketemunya nanti? 1,88 kalau salah. Benar nggak ya? Enggak. Sorry. Ini langsung ketemu hasilnya, guys. Ini langsung ketemu hasilnya itu 18,75. Kalau kalian bingung cara ngitungnya gimana? Tadi kan tak tulis lagi ya. 3/16 kali 100. Karena bingung nih cara ngitungnya gimana. Ini kaliin dulu 300 kan. Bagi 16. Ini 16 1 kan. Terus ini 140. Nah kan kalau kali 10 160. Nggak mungkin. Berarti ya di bawahnya 160 sekitar 18-an gitu. Nah maksudnya depannya 1 itu cuma 1. Cuma yang D. Berarti yang lainnya udah pasti salah gitu. Cari angka depannya aja gitu. Nah, aku biasanya ngitungnya gitu daripada kalian kelamaan gitu ya. Jangan lupa ya waktunya itu
nggak bisa kalian simpan gitu. Kalau waktunya habis sudah habis gitu, nggak bisa baca lagi. Ini ada pembahasannya. Protein sel tunggal atau PST single cell dimanfaatkan untuk bahan makanan suplemen. Nah ini juga ngafalin nama bakteri. Jujur aku juga hafal, cuma aku takut nih keluarkan ini salah satu soal yang ya unexpected. Ada yang hafal nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Namanya. Ini kita seleksi beberapa ya. Oryzae ini kan nggak mungkin ya. Oryzae ini kan tempe nggak sih? Tempe ya. Terus Aspergillus ini si kecap. Acidobacter asid ini anatase koko sama cuka. Neurospora ini nggak pernah dengar. Nah, berarti antara A sama E ya. Nah, ini jawabannya E. Yang A. Dihafalin aja. Nah, ini. Contohnya itu, tapi jujur ya, yang paling banyak itu bukan Atrospira maksima. Yang paling banyak itu kolera. Paling banyak kolera. Tapi jangan salah guys, kolera ini juga bisa jadi penyakit. Jadi penyakit sakit perut juga bisa. Lanjut ya, manakah yang bukan contoh dari berdasarkan in situ? Ayo, pasti bisa kan? Gampang nih, in situ. A, B, C, D, E. Aku kasih waktu untuk baca ya. Langsung jawab aja di kolom chat, gak apa-apa. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. Oke, ada yang jawab B. Oke, jadi in situ itu artinya di situ. Ya, di situ juga gitu. In, dalam. Situ, dalam situ. Apa sih? Jadi artinya kalau in itu di tempat asli binatang itu ada. Kalau X itu hewannya dipindah. Kita lihat aja kalau misalnya kebun binatang itu udah pasti X itu. Kenapa? Nggak mungkin kamu misalnya ada badak gitu ya. Ada badak di Afrika, terus kamu buka kebun binatang di Afrika langsung kan nggak mungkin kan. Adanya badak di Afrika dipindah ke kebun binatang gitu. Nah itu namanya X itu. Nah kalau misalnya ini Taman Nasional Jungkulon, ini kan khusus badak bercula satu. Jadi ya badaknya yang di situ tetap di situ gitu. Cuma dilindungi. Taman Nasional. Semua yang Taman Nasional itu juga ada aslinya itu udah di sana tumbuhannya. Aslinya di sana cuma dijagai, ada petugasnya yang jaga. Ini sudah jelas banget Taman Komodo ya. Ya memang Komodo adanya di situ, nggak boleh dipindah gitu. Oke lanjut. Menurutku ini juga masih banyak sering salah. Jadi aku bahas ini. Manakah jenis penyerbukan sebenarnya? Kelihatan jawabannya dong. Nggak apa-apa lah ya, kelihatan jawabannya. Manakah jenis penyerbukan sering istilah yang paling tepat? Autogami, auto, berarti satu bunga, ada putik, ada benang sari. Benang sarinya jatuh di putiknya, tapi satu bunga itu auto. Hidro, hidro dari kata air, hidro itu air, dibantu oleh air. Anemo, anemo itu dibantu oleh, ada yang tahu? Oleh angin. Anemo itu dibantu oleh angin. Nah, benar. Anemo dibantu oleh angin. Oke, sip, sip. Nah, berarti kan ABC salah. Nah, tinggal yang ornitogami. Orni itu dari bahasa Yunani-nya burung. Ya, dibantu oleh burung. Bukan insekta ya. Jadi jawabannya yang D, antro. Jangan lupa sebenarnya ini istilah penyerbukan ini masih banyak lagi ya. Ada yang silang, ada yang beda jenis, ada yang sejenis. Itu harus dihafal. Paling ya. Ya lanjut. Manakah proses yang paling tepat? Kita bahas satu-satu deh. Proses pencernaan karbohidrat di nomor 1. Mulut. Apakah organ kita yang bisa menyerap karbohidrat hanya di mulut? Tidak ya. Tidak, benar. Yang di mulut ada apa? Ada amilase, benar. Selain itu kan juga ada mekanik gigi kita mengunyah jadi kecil-kecil. Benar. Tapi di usus, di pankreas, itu juga ada yang namanya amilase. Bahkan di usus itu ada lebih lengkap. Amilase kan secara kompleks ya. Aminum jadi pati itu doang. Jadi gula sederhana. Sedangkan di usus itu lebih kompleks. Jadi dia itu
ada yang namanya maltase, sukrase, sama laktase. Jadi dia monokarbohidrat, dikarbohidrat. Disakarida. Jadi dia disakarida, dipecah gitu. Aku ngafalinnya gini, nih aku kasih lagi. MLS, males. Maltase, laktase, sukrase. Ini udah urut. Ini GG. Ini juga GG. Ini GF. Nah, kalau misalnya GG yang pertama glukosa, kalau laktasa memecah laktosa jadi glukosa galaktosa. Kalau yang sukrase memecah sukrase jadi glukosa dan fruktosa. Aku nggak tahu ini bakal keluar atau enggak. Kalau yang khusus fruktosa, dia tuh jalur pencernaannya bisa ngasihin racun namanya sorbitol. Aku nggak berharap ini keluar sih, soalnya materi memang susah. Cuma aku belajar dari pengalaman. Kemarin pas aku TBK, banyak sekali soal biologi yang mencenangkan menurutku. Aku itu paling pede sama biologi kan. Tapi biologiku nggak sampai 1000 loh. Biologiku itu kalah sama kimia sama fisikaku. Soalnya itu beneran susah. Kayak hoki-hokian banget gitu. Ada temanku yang dapat gampang ya. Aku itu dapatnya susah setengah mati loh. Contoh-contoh ya. Ini beneran nih. Muncul soal neurotransmitter GABA. Ini itu pelajaran kuliah guys. Kita nggak pernah dijelasin ya sama. Neurotransmitter GABA itu untuk menghambat. Nanti kan coba pelajari siapa tahu keluar. Terus ada pola penyebaran bakteri secara polimorfik. Itu juga ngawur banget. Itu materi kuliah bagian biologi. Dan kita nggak pernah dijelasin. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar soal-soal absurd begini. Karena kemungkinan juga bisa keluar. Oke, lanjut. Proses pencernaan protein hanya jadi nomor 3. Nomor 3 ini apa? Lambung ya. Tidak dong, di usus pun ada yang namanya tripsin kan. Tripsin itu kan juga bisa mencerna protein. Lanjut, pencernaan lemak dibantu oleh getah empedu yang nomor 4. 4 itu apa? 4 gallbladder atau kantong empedu ya. Namanya aja kantong empedu, dia menghasilkan empedu. Empedu fungsi utamanya adalah mengemulsi lemak. Mengemulsi artinya lemaknya itu dipecah-pecah gitu, jadi bisa dicerna. Jadi nomor C itu benar. Coba yang D, proses penyerapan zat makanan jadi pada nomor 5. Penyerapan nomor 5. Nah, nomor 5 itu kan usus besar. Usus besar itu cuma 2 fungsinya. Yang pertama untuk penyerapan air, bukan penyerapan sari makanan. Kalau sari makanan di usus halus. Usus halus ini sendiri enggak semuanya itu bisa nyerap. Kan ada 3 tuh, jejunum, usus 12 jari, ileum, sama ada satu lagi, ada yang ingat jejunum, ileum, sama ada yang tahu? Nah, itu harus tahu ya. Duodenum, jejunum, sama ileum. Benar. Duodenum itu yang 12 jari, jejunum itu ileum usus penyerapan. Tapi yang paling banyak di ileum penyerapannya. Nah, terus yang tadi aku bilang kan fungsinya si usus besar cuma 2, yaitu menyerap sari makanan, sama satunya nyimpen feses. Seperti setengah, anggap aja setengah. Sebenarnya di sini batasnya. Segini itu untuk pembusukan makanan sama nyerap air. Di sini nyimpen feses sebelum dikeluarin lewat anus. Sepertiga proksimal. Proses pencernaan mekanis terjadi pada nomor 2. Nomor 2 ini apa? Trakea. Bukan tenggorokan lah. Bahasanya kerongkongan. Jangan sampai kebalik antara pencernaan sama penapasan ya. Kalau pernapasan, ingat aja abjad. Aku ingatnya abjad. Jadi dari hidung, faring, laring, trakea. Kan ini sesuai abjad. F, L, baru P. Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Jangan sampai kebalik ini. Kalau misalnya yang pencernaan dari mulut, sama pakai faring, esofagus. Jadi faring esofagus itu bersebelahan, cuma nanti dipisah sama katup gitu. Jadi pas kita makan nanti katupnya yang faring itu nutup, jadi dia masuknya ke esofagus. Esofagus hubungan langsung sama lambung gitu. Nah makanya kalau kita makan jangan sambil bicara. Kalau sambil bicara katup esofagusnya buka. Katup faringnya buka ya, nanti makanannya masuk faring. Kan makanan harus masuk lambung, kok masuk faring ya keselak kita gitu. Terus lanjut ya. Proses penyerahan mekanis berarti jawabannya. Ini ada pembahasannya, bisa belajar sendiri. Kita lanjut. Kalau sudah 40 menit. Silakan virus di bawah ini yang tanaman. Oke. Silakan di
Kelas dulu ya. HIV kan human immunodeficiency virus ya. Human, udah jelas human loh. Jadi nggak mungkin si apa tumbuhan. Polio, kalian tahu kan polio itu cuma nyerang manusia. H5N1 atau flu burung. Flu burung itu dari burung ke manusia. Jadi kan juga nggak mungkin kan. SARS-CoV, barusan aja ini SARS-CoV. Apakah SARS-CoV menurut anggapan tidak ya? Jadi jangan CVPD. Jangan sampai kebalik antara CVPD sama COPD ya. COPD ini nama penyakit pernapasan manusia. Oke, jadi jawabannya C. Yaitu menyebabkan menyerang bagian floem tanah jeruk, akibatnya terjadi terhambatnya penghantaran nutrisi. Kan floem kan tugasnya untuk mengangkut hasil fotosintesis seluruh tubuh. Kalau floemnya terganggu, ya nutrisinya nggak bisa diangkut ke bagian-bagian lain. Cuma ngumpul di daun doang. Lanjut ya. Nah ini juga kadang salah-salah gini tuh muncul ya. Kulit ini kita suruh masangin suruh jenis reseptor sama saraf kranial. Saraf kranial 12. Oke, aku nggak terserah kalian mau ngafalnya atau enggak. Kalau bisa hafalin bagus. Aku cuma bisa ngasih saran cara ngafalinnya. Aku ngafalin itu beneran pakai lagu. Aku pakai lagu kayak gini. Bentar. Satu tulisin dulu ya. Lagunya tuh bentar guys. Nanti cari lagi ya. Pokoknya lagunya itu nadanya kayak gini. Olfactory, opticus, oculomotorius, proclearis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glossalpharyngeus, esophagus, accessorius, hypoglossal. Itulah cranial nerve. Nah, itu salah satu cara ngafalin 12 saraf kranial. Itu beneran ya semoga bisa dihafal ya. Ada beberapa yang kelihatan sih kayak olfactory itu kan telinga tuh. Jadi nggak mungkin hidung. Olfactory. Oh iya sih, olfactory hidung. Ya apa sih? Olfactory hidung bener. Terus lidah itu di hipoglossal. Jadi ini salah hipoglossal itu yang ke-12. Vestibulocochlear ini di telinga sama tenggorokan. Jadi nggak mungkin kulit. Telinga itu nggak mungkin fasial ya. Fasial kan wajah. Trigeminal juga bukan mata. Trigeminal itu lebih ke arah daerah tenggorokan. Nanti di sini itu ada. Nah, di sini itu ada. Nanti tinggal di kalian lihat sendiri. Kalau kulit itu ternyata mekanoreseptor namanya. Terus dia di trigeminal. Telinga itu di mekanoreseptor, tapi yang gas dia itu di vestibulocochlear. Oh enggak sorry. Sama-sama mekanoreseptor, tapi yang ini vestibulocochlear. Mata fotoreseptor, optik ya jelas. Hidung kemoreseptor yang gas, karena kita nyiumnya pakai gas, bukan pakai cairan. Itu di olfaktori. Kalau lidah pakai di fasial atau hipoglossal juga. Hipoglossal juga bisa. Silakan. Lanjut gerakan yang mengadakan kepala ke atas. Mengadakan balik ke atas gini. Kira-kira apa? Ini masuk ke anatomi sebenarnya. Ada yang tahu? C, aku jawab A. Supinasi elevasi. A. Oke, jawabannya elevasi benar ya. Oke, ini ya. Kalau misalnya naik namanya elevasi. Kalau turun depresi. Depresi. Itu kan depresi yang kita kayak depresi gitu ya. Terus pronasi itu kalau kita membalik telapaknya gini. Kalau supi itu kayak minta gitu. Supinasi minta. Nah, sini ada beberapa ya. Fleksi itu mempersempit sudut gerak. Misalnya kan tangan kita kan awalnya lurus gini, terus kita tarik gini. Nah, ini kan sudutnya semakin kecil kan. Nah, itu namanya fleksi. Kalau ekstensi memperlebar. Ini awalnya 90 derajat. 90 derajat terus kalian lebarin. Nah, itu namanya ekstensi. Terus kalau misalnya ini di kaki, kan kalau kalian ke atas berarti semakin lurus tuh. Semakin lurus ya ekstensi. Kalau ke belakang semakin sempit namanya fleksi. Tuh. Nah, ada namanya hiperekstensi. Artinya kalian udah maksimal sudutnya. Ini kan udah 90 derajat. Kalau kalian ke kananin lagi nggak bisa tuh. Itu namanya hiperekstensi. Lanjut. Wah, ini masuk ke parasit. Oke, berhubung aku lagi belajar parasit, makanya aku masukin banyak parasit. Dan aku juga lihat banyak sekali anak-anak UTBK yang nggak mau ngafalin nama-nama cacing.
Cacing itu sebenarnya sederhana dan kayak yang perlu dihafal itu nggak semua, cuma beberapa gitu loh. Jangan pertama itu kuncinya ya, jangan kalian benci dulu. Coba kalian pahami, belajar suka dulu baru kalian menilai anak dibenci atau enggak. Jadi kita coba ya, hewan tidak mempunyai alat pencernaan makanan termasuk kelompok. Ya, karena di sini pilihannya cacing semua, ya udah kita pilih cacing nggak pencernaan. Kuncinya cuma satu guys. Cacing nggak punya pencernaan itu cuma cestoda, udah itu doang. Tapi soal kayak gini itu sering muncul. Ini udah nggak bisa apa-apain ya udah cestoda ini masuk mana pelatih helminthus. Pelatih helminthus itu apa? Pelatih artinya pipih. Helmin artinya cacing. Cacing pipih. Kalau aku tanya cacing pita masuk mana? Cacing pipih juga sama. Gitu. Jadi ini jawabannya yang cestoda. Kalau yang nematoda ini ada pembahasannya. Dia punya alat pencernaan. Film aku harus jelasin dari awal dulu ya pembagian cacing. Oke, tak jelasin dari awal ya. Oke, jadi cacing ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada pelatih helminthus, pipih. Ada yang kedua yaitu nematoda, cacing hisap kayak lintah itu loh. Ini namanya Annelida. Annelida ini kayak cacing glik, cacing yang melungker, bentuknya bulat, ono rambutnya, ada rambutnya juga. Nah, ini dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan rongga tubuh. Sama-sama tripoblastik. Tripoblastik artinya ada 3 lapisan embrional, yaitu apa? Endoderm, epiderm, mesoderm. Meso tengah, epi luar, endodalam. Tapi bedanya di sini adalah sekat rongganya. Kalau ini tripoblastik, asilomata, nggak ada rongga. Jadi misalnya ini ya. Ya udah ini epiderm, ini mesoderm, ini endoderm, udah. Nematoda itu tripoblastik pseudo. Pseudo itu artinya pura-pura tidak sejati. Selomata. Selom itu artinya rongga. Jadi dia ini sudah dipisahkan. Nah, gini ini epiderm, ini mesoderm. Di sini ada pisahnya. Nah, ini rongga nih. Ini rongga. Ini endoderm. Oke, tapi yang benar itu nggak kayak gitu. Kalau yang benar itu kayak gini, yang maksudnya tripoblastik selomata yang seperti kita itu tripoblastik selomata ada rongganya itu kayak gini. Bulat, endoderm ya. Dia dipisah sama rongga nih. Terus di lapisan luar ini ada mesoderm lapisan tengah. Nah, di sini ada yang nama selom atau rongga. Nah, ini itu yang bedakan. Terus terakhir baru epiderm. Jadi pembedanya tuh di situ dulu. Kalau udah baru sekarang penjabarannya. Pelatih helminthus ini dibagi lagi jadi yang namanya ada trematoda. Trematoda itu contoh apa? Fasciola hepatica gitu-gitu. Ada yang namanya cestoda yang tadi yang nggak punya pencernaan. Ada yang namanya mongoneida. Banyak. Ada satu lagi aku lupa. Depannya T. Tubularia. Terus nematoda dibagi lagi. Ada ascaris, cacing yang besar. Ada juga solinum, taenia. Tuh. Ini juga ada dibagi gitu. Nah, yang kalian hafalin tuh 3 ini dulu deh. Selain ini nggak ada lagi kok. Dan aku yakin kalian bisa kalau kalian mau kontak. Tapi kalau kalian merasa full, konsentrasi sama yang kalian bisa dulu. Jangan konsentrasi yang kalian nggak bisa. Maksimalkan apa yang kalian bisa. Lanjut, ini ini ya klasifikasi yang tadi aku udah bilang. Ada pelatih helminthus cacing pipih, ada nematoda cacing hisap tadi, very small. Gitu. Sama ada cacing Annelida atau Annelids. Di sini sebenarnya penyebarannya masih banyak, tapi dia cuma nyebarin Annelids. Annelids itu dibagi 3 lagi. Ada yang namanya Hirudinae, ada yang Oligocytes, ada yang Polycytes. Pembedanya apa? Pembedanya ini, dia tidak ada bristless. Bristless itu bulu. Jadi ini cacing tanpa bulu. Oligo ini ada sedikit some bristless. Ada yang bulu. Nah, oligo ini dibagi jadi 2 lagi. Ada yang earthworm, earth kan, berarti dia ada di tanah dan juga air tawar. Ada juga yang tubridae, itu juga ada di air.
Lalu ada juga yang tadi terakhir polycytes, dia tuh banyak bulu, semuanya ditutup bulu. Contohnya seaworm, dan dia adanya cuma di air. Gitu. Oke ya. Terus ini aku kasih clue, yang perlu dihafalin adalah yang tadi 3 itu ya pasti perlu dihafalin. Yang siklus yang perlu dihafalin cuma 2, Taenia SE sama Fasciola. Siklus wajib hafal. Oke. Siklus wajib hafal. Cuma 2. Terus nama cacing yang perlu dihafal, cacing untuk subur tanah, sama cacing tanpa alat pencernaan. Udah, itu doang ya. Gampang kan? Cuma itu doang. Cacing tanpa alat pencernaan ini cestoda. Kalau misalnya cacing yang untuk penyuburan tanah itu oligocytes. Oke. Nah, untuk siklusnya nanti aku ajari di belakang. Oke, kita lanjut. Aku clear ya. Selama dari hidup cacing hati facial hepatica, namanya kan hepatica, artinya dia menyerang di hati. Membutuhkan inang sebanyak 2. Jawaban 2. Aku langsung jawab, soalnya gampang guys. Yaitu apa aja inangnya? Yaitu sapi dan siput air. Ini dari hidup yang pertama yang kalian perlu hafalin. Kalau kalian mau lihat dari hidup pertama kan pasti dari telur. Telurnya dari mana? Telurnya dari sapi. Sapi yang sudah terinfeksi, ya telurnya itu ikut bersama feses. Feses kan kalau sapi sembarangan, buangnya sembarangan. Terus kalau misalnya fesesnya masuk ke air gitu atau mungkin ada di habitatnya si siput, dia itu nanti masuk ke siput dalam bentuk Miracidium. Namanya memang harus dihafalin, harus. Namanya Miracidium masuk ke siput. Di siput Miracidium jadi sporokista, berkembang lagi jadi redia, berkembang lagi jadi serkaria. Miracidium adalah larva nomor 1, larva 2 sporokista, larva 3 redia, larva 4 serkaria. Ini metasarkara juga larva 4. Kenapa namanya beda? Karena dia pindah inang. Yang ini kalau di siput namanya serkaria. Begitu dia pindah ke rumput, namanya metasarkaria. Pas dia di rumput, misalkan ini kan bawahnya siput kan telanjang nih, ya cacingnya gampang banget lepas masuk rumput. Si domba, sapi makan rumput, infeksi deh. Masuknya gimana? Masuknya lewat oral, mulut, masuk ke usus, nempel, di usus nanti telurnya pecah, masuk ke hati. Di hati jadi dewasa, di hati jadi dewasa, menyebabkan infeksi pada sapi. Kalau kita makan hatinya, jangankan hati ya, dagingnya sapi juga bisa ada cacingnya, kita juga bisa terinfeksi. Tapi ini infeksi utamanya pada sapi. Nah, terus jangan lupa istilahnya ya. Jadi ada 2 host. Di sini ada host intermediate atau perantara sama host reservoir, yaitu host yang mengalami infeksi. Oke, tak ulangi. Host reservoir, host yang mengalami infeksi. Host intermediate, host yang hanya cuma berperan sebagai perantara. Ini dia tidak terinfeksi si siput, cuma jadi perantara pertumbuhannya si Miracidium ini sampai jadi serkaria. Host reservoir di sini sapi atau domba. Kalau host intermediate-nya si siput. Ya, hafal ya. Lanjut. Telur facial, nah ini facial hepatica menetas menjadi larva bersih dan siput. Nah, tadi aku udah tulis ya, telur netas jadi Miracidium. Dan memang Miracidium itu nama lainnya adalah larva fossilia. Tak ulangi lagi, urutannya itu dari telur, Miracidium masuk ke siput, di siput jadi sporosista, redia, serkaria, metasarkaria. Metasarkaria masuk rumput, rumput dimakan sama sapi, sapi terinfeksi. Oke. Lanjut ini cacing hati lagi ya kan? Soalnya sama semua. Kalian cukup ngapalin satu siklus cacing doang. Bisa kok. Ya itu dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali. Coba ya, memutus rantai siklus hidup cacing hati. Bener kan? Bener pasti ini. Kalau cacing hatinya siklusnya udah dipotong, nggak mungkin bisa berkembang biak. Membatas siput air sebagai inang sporokista. Siput air kan memang inangnya tadi kan. Kalau dia nggak ada ya nggak mungkin sapinya ketularan. Jadi benar. Yang dia dulu memberantas tumbuhan air tempat metasarkaria. Benar kan? Tumbuhan air kan ada metasarkarianya. Kalau dibasmi rumputnya bersih, sapinya nggak mungkin terinfeksi. Terakhir memasak tumbuhan sebelum makan. Ya kalau misalnya kita tumbuhannya ada metasarkarianya kan harus dimasak dulu sampai matang. Jadi yang benar C. Yang kecuali C.
Kenapa? Karena kalau kita tidak makan daging, bukan berarti kita tidak boleh makan daging domba, cuma masak yang benar gitu. Masak sampai benar-benar cookly well cook. Lanjut nomor 15, orang RRC yang makan ikan dimasak dengan kurang sempurna dapat terinfeksi jenis cacing. Oke, ini nama cacing tambahan ya. Ini jawabannya Chlorhensis sinesis. Nah, ini hafalin aja, ini ada pembahasannya ya. Pembahasan di bawah deh. Pokoknya ini tuh inangnya beda-beda. Kalau tadi Fasciola hepatica inangnya siput air sama si sapi. Nanti ada kok dibahas, tenang aja. Hewan dengan ciri-ciri, nah ini masuk ke ciri-ciri tadi. Bentuknya bilateral simetris, tidak memiliki saluran pencernaan. Nah, dah. Ingat kan tadi kataku apa? Cacing yang nggak punya saluran pencernaan cuma satu, namanya Cestodium. Dan jawabannya Cestodium. Suatu cacing pipih hidup sebagai parasit di luar dalam usus halus manusia, sedangkan dalam daur hidupnya berada dalam daging sapi. Dari ciri-ciri di atas cacing siput adalah oke. Kita masuk ke siklus hidup kedua yaitu Taenia sp. Taenia sp dibagi jadi dua yaitu Taenia solinum dan juga Taenia saginata. Di sini cara ngafalnya gampang banget, yaitu kalau sagi ini kan sapi, ini sagi, mirip kan? Berarti kalau saginata nyerang ke sapi, kalau solinum nyerangnya ke babi, solinum nyerangnya ke babi, gitu. Nah, di sini yang paling susah diberantas yang solinum. Kenapa? Karena dia punya yang namanya rostelo. Nah, ini rostelum itu ini loh kepalanya. Kalau misalnya saginata nggak punya rostelum, cuma rostrum biasa gitu. Jadi bisa langsung dilepas. Kalau ini nempelnya kuat. Tapi meskipun kuat nempelnya ini pendek loh, lebih pendek. Kalau ini panjang. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini perbedaannya bisa dilihat. Nah, terus berarti kan ini dia mintanya sapi. Berarti kalau sapi ya pasti tanya saginata. Gitu doang. Yang lainnya ini tidak ya. Ini kurang tepat karena hostnya itu bukan di situ ini. Hostnya Echinococcus itu di biri-biri atau domba, di Pleurothorium latum di ikan air tawar, Chronicis sinensis yang tadi ikan air tawar juga. Lanjut. Pada tahapan tertentu dari siklus hidupnya, Fasciola hepatica memerlukan siput air tawar sebagai host pertama. Nama tahapan tersebut adalah yang tadi ya Fasciola hepatica lagi gitu. Yang tadi pertama kali Miracidium. Lanjut Miracidium jika yang paling perlu itu Miracidium karena kalau Miracidium nggak masuk ke siput 8 hari dia mati. Lanjut penyakit kaki gajah adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan oleh, jadi ini faktornya yaitu nyamuk. Aku cepet aja di sini. Kenapa nyamuk? Soalnya nyamuk itu yang bawa cacing Culex. Nama nyamuknya Culex sp. Cacing yang dibawa itu cacing filaria. Anunya apa? Filaria itu banyak kan. Salah satunya jenisnya itu Wucheria. Nah itu spesies dari filariasis. Jadi kalau pemberantasannya bisa dicegah secara tidak langsung juga mencegah penularan penyakit cacing filariasis atau Wucheria. Jadi kalau nggak ada nyamuknya, si parasit ini nggak mungkin bisa masuk ke manusia gitu. Oh ya BTW untuk fun fact, si filariasis ini nyerangnya pas malam hari. Jadi begitu nyamuknya pas malam kan gigit kita. Nah dia itu cacingnya itu geraknya pas malam, gerak ke mana ke limfonodus. Limfonodus itu limfa, cairan limfa kita kalau dihambat sama cacingnya, dihalangi, ya bengkak kita. Akhirnya jadi gede kan kakinya. Makanya treatmentnya itu kita disuruh angkat tangan gini supaya cacingnya itu turun gitu. Lanjut ya, makan sayuran yang tumbuh di air dan tidak dimasak dengan sempurna berisiko tinggi akan terinfeksi cacing. Ini Ascaris lumbicoides. Ini masuk ke yang tadi nematoda ya. Jadi dia itu terutama paling banyak itu di sayuran. Makanya kalau sayurannya nggak matang, dia itu bisa terinfeksi itu. Dan Ascaris ini besar banget loh. Kalian udah tahu loh. Ascaris itu besar banget. Ini tunjukin ya. Ini salah satu cacing terbesar soalnya. Nah, share screen-nya. Nah, ini cacingnya. Besar kan? Jadi harus hati-hati, apalagi kalau masang sawi, kangkung itu banyak banget.
Lanjut, kurang dikit beneran, kurang dikit. 3 nomor. Tubuh bersegmen dan benda memanjang, kepala dimulai dengan adanya satu tonjolan, seluruh tubuh ditutupi oleh rambut dan tiap segmen mempunyai sepasang parapodia. Oke, aku balik lagi ke ini. Kita lihat lagi ya. Ini pelatihan tes ini ada yang bersegmen, ada yang tidak bersegmen, non segmen. Yang dua ini pasti bersegmen. Jadi kalau yang bersegmen antara ini sama yang ini doang. Nematoda atau annelida. Terus dia mintanya yang berambut. Sedangkan nematoda ini tidak punya rambut. Yang punya rambut cuma annelida. Annelida kan ada 3 tuh. Kalau yang paling banyak rambutnya yaitu Polychaetes. Kita lihat aja, benar nggak? Tubuh bersegmen, memanjang, kepala dimulai dari satu tonjolan, seluruh tubuh ditutupi oleh rambutnya. Berarti pasti Polychaetes. Gitu. Lanjut ya. Kelompok cacing berikut yang berguna dalam bidang pertanian. Tadi aku udah bilang yang paling berguna untuk kesuburan adalah Oligochaetes. Lanjut, yang tergolong dalam film Annelida yaitu Annelida. Nanti coba aja di logika. Kalau misalnya cacing tanah, cacing hati tadi kan pelati, cacing pelati helminthes, cacing pipi. Berarti bukan ya. Nah, pelati kalau 3 salah, 1 pasti salah. Cacing pita juga pelati helminthes. Nah, tinggal kita cek cacing tanah ini adalah nematoda. Annelida, sorry. Nah, kalau 2 benar, 4 pasti benar jawabannya sih. Terakhir, anggota kelompok hewan berikut yang mampu meningkatkan kesuburan tanah sudah oligokain. Dan saya. Ya, aku menawari kalian, terserah kalian boleh ikut atau enggak. Ini aku lanjut ke kimia, beberapa nomor, 5 nomor aja ya, supaya nggak capek. Kalau mau ikut silakan, kalau nggak mau pulang juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ya. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO sama dengan jumlah molekul. Oke. Ini rumus sederhana banget. N sama dengan massa dibagi MR. Ini doang. Masukin aja M-nya berapa? 2,8. Dan MR-nya 28. Berarti 0,1 mol. Kita cari yang 0,1 mol. Coba nomor 1. N sama dengan gramnya 2. MR-nya 2. 1. Berarti ini salah ya. Nomor 1 salah. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Berarti cari nomor 2 sama nomor 4. Nomor 2. 3,2 gram dibagi 32, 0,1 benar. Berarti kalau 2 benar, 4 pasti benar. Jawabannya adalah C. Oke, langsung nomor 2. Jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 42 gram NH. Waduh, ini NH42CR2O7. Oke, yang penting MR-nya kan. Nah, untuk cari atom, jumlah atom itu menggunakan rumus X sama dengan bilangan Avogadro dikali M. Bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. N-nya dicari dong. N-nya tadi sama pakai rumusnya. 42 dibagi sama MR 252. Berapa ketemunya? Ini ketemu 1,33333 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kita lihat aja langsung di bawah. Ada pembahasannya kok. Ya 1,33. Nah, ketemu molnya kan. Begitu ketemu molnya langsung dikalikan bilangan 0,02. Hasilnya ketemu 8. Lanjut, nomor 3. Sebuah tabung diisi cairan CH4O2 sehingga mencapai 1,2. Oh, ini lumayan nyimet. Intinya kan kayak gini. Dia itu ada CH4, ada O2, berarti dibakar nih. Dan dia menghasilkan CO sama H2. Nah, kita ikuti soalnya. Jangan membuat, memang pada dasarnya kalau dibakar CO2 kan, tapi soalnya minta CO. Langsung setarakan, ketemu di sini 2, ini 2, ini 4. Kita pakai perbandingan awal sama perbandingan akhir. Perbandingan awalnya, nih, perbandingan awalnya itu 1,2 atm, akhirnya ditanya. 2 plus 1, 3, 2 plus 4 ini apa? Ini loh. 2, 1, 2, 4. Perbandingan per reaksi sama hasil reaksi. Jadi 2 per 1 per 2 per 4.
Berarti kan 3/6 dikali 1,2 per X. Sorry, sama dengan. Berarti ini kan coret-coret 1, 2, X-nya 2,4. Itu. Lanjut nomor 4. Presentasi nitrogen yang terbanyak. Oke, ini langsung tak hitungin ya. Kalau presentasi kan juga pakai mol, M gitu. Ini NaNO3, ini NaN. Pokoknya ini jawabannya tinggal dibagi-bagi doang gitu loh guys. Tinggal dibagi-bagi M per MR. Nah, karena di sini nggak ada M-nya, jadi ini pakai perbandingan AR per MR. Jadi misalnya NaNO3 ya, kan yang minta yang terbanyak nitrogennya. Nitrogen kan N. N itu kan massa atomnya 14. Karena N-nya cuma 1, 14 per total semuanya. Na itu berapa? 23. Ditambah N-nya 14. Ditambah U-nya. U-nya berapa? 16. Gitu. Nah, kalian cari yang perbandingannya itu yang paling besar. Cari yang paling besar. Duh. Nanti ketemu jawabannya nanti. Lanjut, pada suhu dan tekanan yang sama, semua volume mengandung jumlah molekul yang sama dikenal dengan hukum hafalan mutlak. Harus hafal namanya hukum Avogadro. Lanjut. Oke, selesai. Wah, gak kerasa. Thank you. Oke, sebelum berakhir aku bisa minta tolong nggak? Kalau dulunya Rebecca lupa spesifiknya, tapi 700 sekian lah, hampir 800 gitu. Tapi banyak teman-temanku yang 600-an itu bisa masuk mandiri kok. 600-an tergantung jurusan sama fakultas juga. Di sini ada yang mau masuk ke kedokteran nggak? Nggak ada. Oke. Oke, sebelum akhir aku ada regulernya. Ya, nanti aku share materinya. Ada aku share juga ke Kak dan terakhir ini aku mau ngasih ini sih, karela sih. Jadi sebentar ya. Mungkin bisa bantu kasih like Instagram, soalnya aku lagi ada lomba. Kalau memang kalian nggak keberatan, mungkin bisa dikasih. Tak kirim di chat Zoom ya. Nomor 17 guys. Nanti tampilannya kayak gini. Kalau BTW kalau kalian minta soal, mau tanya soal, tanya aja nggak apa-apa lewat PC ku. Ini kita kasih nomor kontakku juga ya. Kita kasih nomor kontakku sama kalau misalnya minta soal, aku juga ada beberapa soal. Kalau mau minta ya boleh. Ini nomor 17. Ini guys.